Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penguji ujian kinerja PPG Daljab gelombang 3 kategori 1 tahun 2023 LPTK Universitas Negeri Malang. Perkenalkan, nama saya Deni Mulyati dari kelas informatika dengan NIM 235153715068. Pada hari ini, Senin 4 Maret 2024, melaksanakan ujian kinerja di SMP Negeri 1 Ciater, mengambil materi analisis data. Kelas 7 menggunakan model pembelajaran problem-based learning. Berikut video pembelajaran ujian kinerja saya. Selamat menyaksikan. Sekian dari saya, wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita bisa bertemu kembali di pelajaran informatika kelas 7C. Ya, di kelas 7C. Sebelum memulai pembelajaran, silakan tempat duduknya dirapikan terlebih dahulu. Lihat di sekelilingnya masih ada sampah atau tidak. Mulai pembelajaran hari ini, silakan dipimpin doa terlebih dahulu. Silakan KM pimpin doa. Untuk melaksanakan pelajaran, maka sebaiknya kita berdoa. Berdoa di mulai. Selesai. Kita cek dulu kehadiran siapa yang tidak hadir hari ini. Hadir semua? Hadir. Alhamdulillahnya semua bisa hadir sekolah untuk hari ini. Kita semangat belajarnya. Spender. Nah, sebelum ke materi pembelajaran hari ini, Ibu akan share tentang soal pretest. Ibu share di grup kelas. Silakan kalian kerjakan pretestnya. Tulis di situ, ditanya nama. Untuk kelasnya garis miring kelas. Masih ingat pelajaran materi yang minggu kemarin? Masih Bu. Apa? Microsoft Word. Minggu kemarin kita sudah belajar tentang aplikasi Microsoft Word. Guna dari aplikasi Microsoft Word, masih ingat digunakan untuk apa? Kemarin membuat apa kalian? Membuat surat undangan. Terus salah satunya aplikasi pengolahan kata yang kemarin kalian buat, yaitu membuat surat undangan. Ya, jadi di pengolahan kata bisa kalian juga membuat makalah, laporan-laporan dan sebagainya. Ibu akan menyampaikan capaian pembelajaran untuk hari ini. Di capaian pembelajaran hari ini, yaitu pada akhir fase D, peserta didik mampu mengakses, mengolah, mengelola, dan menganalisis data secara efisien, terstruktur, dan sistematis untuk menginterpretasi dan
sekumpulan data dari situasi konkret sehari-hari yang berasal dari suatu sumber data dengan menggunakan perkakas, TIK atau manual. Nah, itu capaian pembelajarannya. Terus, apa tujuan pembelajaran hari ini? Tujuan pembelajaran hari ini melalui model pembelajaran problem-based learning diharapkan siswa dengan kreatif, bernalar kritis, secara bergotong royong mampu satu memahami data dan analisis data. Yang kedua, menggunakan aplikasi pengolah data berupa angka Microsoft Excel. Yang ketiganya, menganalisis dan menyajikan data sederhana dalam bentuk tabel menggunakan aplikasi pengolah angka Microsoft Excel. Nah, itu tujuan pembelajaran hari ini, ya. Nah, setelah mengetahui tujuan pembelajaran, ada evaluasi atau asesmen. Teknik evaluasinya untuk pembelajaran analisis data, Ibu akan melakukan dua penilaian, ya. Yang pertama penilaian secara individu dan yang kedua penilaian kelompok. Penilaian individu yaitu hasil dari post-test dan pretest. Itu akan masuk ke penilaian secara individu. Kalau kelompok yaitu penilaiannya pada saat kalian mengerjakan LKPD, saat presentasi. Nah, itu termasuk ke dalam penilaian secara kelompok. Aspeknya apa saja yang jadi penilaian? Ada sikap, terus apa lagi? Baca, pengetahuan dan kinerja. Aspeknya ini yang akan Ibu termasuk di dalam teknik evaluasi, gitu ya. Nah, bentuknya tadi ada lembar LKPD dan ada penilaian post-test dan pretest yang dikirim melalui grup WA. Linknya ya yang Ibu kirim. Nah, itu untuk pembelajaran hari ini. Jadi pembelajaran hari ini yaitu tentang analisis data. Perhatikan dulu, catat poin-poin yang dianggap baru, belum kalian tahu. Ibu di sini akan menayangkan tampilan video tentang apa itu data, mengenal data. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kalian semua. Halo siswa, selamat datang kembali di kelas informatika. Materi kita pada pertemuan hari ini adalah seputar analisis data, dimulai dari mengenal sebuah data. Setelah mempelajari bab ini, kalian akan mampu mengolah dan menganalisis sebuah data, lalu menampilkannya dalam berbagai representasi, yaitu dalam bentuk numerik, teks, dan gambar dengan menggunakan tools pengolah lembar kerja. Data tersendiri berasal dari kata dalam bahasa Latin yaitu datum, yang artinya adalah fakta. Keterangan yang benar ternyata yang dapat dikumpulkan dan dapat dijadikan dasar kajian atau sebuah analisis maupun kesimpulan. Data dapat bersifat kualitatif dan kuantitatif. Kualitatif yang berarti menggambarkan sesuatu biasanya tersedia dan hanya bisa diamati. Contoh misalkan warna mata dan warna rambut. Kemudian contoh lain adalah data dari perasaan sekumpulan orang. Data tersebut hanya bisa diperoleh dengan cara observasi. Sedangkan data kuantitatif yaitu data berupa informasi numerik atau dalam bentuk angka yang hasilnya dapat diukur dan dihitung. Contohnya adalah data tinggi dari berat badan
Itulah sebabnya ada fungsi sebagai berikut. 1. Sebagai aturan kegiatan. 2. Sebagai dasar perencanaan. 3. Sebagai dasar untuk membuat keputusan. Dan 4. Sebagai bahan evaluasi. Setelah mengenal apa itu data, mari kita mengenal apa itu analisis data dan apa itu interpretasi data. Secara sederhana, analisis data adalah proses pengumpulan dan pengorganisasian data untuk menarik kesimpulan yang berguna dari data tersebut. Proses analisis data menggunakan penerapan yang runtut, masuk akal, dan logis. Sedangkan interpretasi adalah memberikan kesan, pendapat, atau pandangan terhadap sesuatu. Interpretasi didapat berarti menafsirkan data sehingga data menjadi bermakna. Jadi, mengapa perlu analisis data? Menganalisis dan menginterpretasi data diperlukan untuk menyimpulkan atau mengambil keputusan. Kalian akan dapat mengambil kesimpulan dengan baik berdasarkan data. Misalnya, untuk menentukan pakaian hangat atau dingin, kalian akan lebih akurat jika mempunyai data temperatur ruangan daripada hanya sekedar perasaan. Sebagai contoh, kalian perlu membeli flash disk karena secara rutin belajar dan hasilnya disimpan dalam komputer. Rata-rata belajar dan menyimpan file per hari adalah sebesar 500 KB. Kalian mendapat informasi flash disk yang tersedia adalah 1 GB, 2 GB, dan 10 GB. Flash disk yang mana yang akan kalian beli atau cukup untuk menyimpan data hasil belajar selama 1 bulan dengan catatan 1 GB sama dengan 1000 KB. Untuk mengolah suatu data diperlukan sebuah perangkat lunak. Contohnya adalah Microsoft Excel. Microsoft Excel adalah software yang dapat digunakan untuk mengorganisir, menghitung, menyediakan, maupun menganalisa data-data dan mempresentasikannya dalam bentuk tabel, grafik, maupun diagram. Microsoft Excel membagi datanya dalam beberapa jenis. Jenis data dalam Microsoft Excel antara lain data angka, data teks, serta data tanggal dan waktu. Data angka adalah data yang murni berupa angka atau simbol-simbol yang berhubungan dengan nilai. Data teks merupakan data yang mengandung data angka, spasi, karakter-karakter lainnya yang bukan bentuk numerik atau kombinasi ketiganya. Microsoft Excel akan menganggap data input tanggal dan waktu sebagai bagian dari data teks, maka di dalam sel akan menjadi rangka kanan. Formatnya pun akan berubah menjadi format date or time. Berikut adalah tampilan lembar kerja pada Microsoft Excel atau disebut juga dengan worksheet. Penjelasan selengkapnya terkait fungsi menu dan icon pada lembar kerja Microsoft Excel dapat terbaca pada modul yang bisa diakses menggunakan barcode berikut. Tadi tayangan tentang apa itu analisis data, ya. Untuk pembagian KPK-nya Ibu kita bagi kelompok, tapi sepertinya kalian sudah berkelompok ya, mau berubah atau sudah saja? Sudah ya, kelompoknya sudah tidak usah pembagian lagi kelompok. Ibu akan membagikan LKPD. Tugas yang pertama, tulis nama kelompok. Nama kelompoknya ditulis, jangan lupa nama anggotanya. Nama anggotanya juga ditulis. Nah, pada aktivitas ini kalian itu membuat tabel dengan judulnya adalah data berat badan siswi SMP 1 Ciater, ya, tentang pengurutan berat badan siswa-siswi SMP 1 Ciater. Nah, kolom yang harus diisi di sini adalah ada nomor, ada nama siswa, tinggi badan, dan berat badan. Nah, kalian itu di sini disuruh membantu petugas puskesmas, ya,
suatu hari kamu disuruh membantu petugas puskesmas untuk menyalin kegiatan pengecekan tinggi badan dan berat badan dalam bentuk manual ke dalam kertas. Mereka disuruh kalian membuatkannya dengan rapi di kolom. Buatkan kolom. Kolomnya itu ada kolom untuk nomor, urutannya, datanya di lembaran selanjutnya, itu ya, ada namanya, ada tinggi badan dan berat badan di lembar yang selanjutnya. Nah, di sini kalian disuruh menuliskan nomor, nama siswa, tinggi badan dan berat badan. Untuk penggunaan analisis data ini tidak harus selalu data itu tanpa diolah, data ini tidak akan menghasilkan informasi yang berguna. Jadi untuk penyelesaian ini tidak harus selalu menggunakan komputer, ya. Kita jangan manual. Kemarin Ibu sudah menginstruksikan kalian untuk membawa kertas 1S dan penggaris, ya. Jadi silakan kalian tulis, urutkan data yang ada di lembar sebelah, yang data yang dikasih dari petugas puskesmas untuk menuliskan nomor, nama siswa, tinggi badan dan berat badan. Gitu. Itu waktu kalian untuk pengerjaan ininya adalah 30 menit, ya.
diarahkan ke depan. Dari mulai kelompok mana dulu? Boleh kelompok 1, boleh, atau siapa saja yang sudah siap tampil, boleh. Silakan tampil ke depan, dipresentasikan hasil karyanya. Ya, sekarang bertiga. Yang lainnya menyimak, perhatikan yang disampaikan oleh kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Yang pertama ada judul, yaitu menganalisis data tinggi badan dan berat badan siswa SMPN 1 Ciater. Yang pertama ada nama Aldiansa dengan tinggi badan 140 cm dan berat badan 30 kg, 35 kg. Yang lainnya perhatikan. Yang kedua ada Alia Hamida dengan tinggi badan 140 cm dan berat badan 35 kg. Yang ketiga ada Andre John Smith dengan tinggi badan 130 cm dan berat badan 37 kg. Yang keempat ada Aprilia Detianti dengan tinggi badan 138 cm dan berat badan 40 kg. Yang kelima ada Azka Zian Alexa dengan tinggi badan 130 cm dan berat badan 38 kg. Yang keenam ada Devans Priyansah Karyanto dengan tinggi badan 120 cm dan berat badan 32 kg. Yang ketujuh ada Dini Nur Anjini dengan tinggi badan 144 cm dan tinggi badan dan berat badan 38 kg. Yang kedelapan ada Dita Novia Ditri dengan tinggi badan 140 cm dan berat badan 37 kg. Yang kesembilan ada Feby Noviani dengan tinggi badan 130 cm dan berat badan 34 kg. Yang ke-10 ada Ferry Fauzi Mustafa dengan tinggi badan 142 cm dan berat badan 37 kg. Yang ke-11 ada Indra Jaya Sri Samala dengan tinggi badan 140 cm dan berat badan 35 kg. Yang ke-12 ada Iwan Setiawan dengan tinggi badan 138 cm dan berat badan 32 kg. Yang ke-13 ada Jenny Sri Resti dengan tinggi badan 142 cm dan berat badan 37 kg. Yang ke-14 ada Khalil Al-Hatiri dengan tinggi badan 140 cm dan berat badan 36 kg. Yang ke-15 dan yang terakhir Lingga Destiani dengan tinggi badan 140 cm dan berat badan 37 kg. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menyampaikan hasil pembuatan presentasi pembuatan tentang apa tadi? Mendata berat badan siswa-siswi SMP 1 tadi. Perhatikan kalian memulai, ada yang mulai dari A1 ya untuk nomor
ada juga yang dari B1 awalnya, gitu ya. Pengurutannya udah sesuai, pengurutannya dari urutan yang terkecil yaitu dari A, ya A. Urutannya tadi isian kolomnya juga sudah berurutan sesuai dengan yang diinstruksikan, dari nomor, nama siswa, tinggi badan dan berat badan. Begitu juga dengan pengurutan namanya. Pengurutan namanya sudah sesuai, mulai dari Aldiansa, Alia, Ande, Aprilia, Aska, sampai dengan Linda Destiani. Linda Destiani ini nomor yang ke-15, ya. Jadi urutannya ini sudah sesuai. Bagus, tepuk tangan untuk kalian semua. Tadi kita sudah mulai dari memasukkan data secara manual, data acak yang diberikan oleh petugas puskesmas, ya. Ada yang mau ditanyakan? Cukup Bu. Cukup. Ya. Nah, ada yang mau membuat kesimpulan atau merangkum pembelajaran hari ini tentang apa? Tentang ya. Tentang cara bagaimana menyusun data dalam Microsoft Excel. Menyusun data dalam Microsoft Excel, gitu ya. Walaupun kita tidak praktik langsung, sudah kita menggunakan data. Jadi apa itu data? Data berasal dari kata dalam bahasa Latin datum yang artinya adalah fakta, keterangan yang benar dan nyata yang dapat dikumpulkan dan dapat dijadikan dasar kajian, analisis atau kesimpulan. Data bidang informatika, data disimpan dalam bentuk yang dapat diproses oleh komputer seperti representasi digital dari teks, angka, gambar, grafis, suara, audio, atau video. Data dapat bersifat kualitatif yang berarti menggambarkan suatu, atau kuantitatif yang berupa informasi numerik angka. Data yang disimpan dalam komputer mempunyai satuan bit, BO, KB, MB, DB, TB, PD, PB dengan ekuivalensi sebagai berikut. Unit ekuivalensi 1 kilobit KB 1,024 bites 2 megabyte 1,048,576 byte. Gigabyte 1,073,741,824 byte. 1 terabyte sama dengan 1,099,627,776 byte. 1 petabyte 1,25,999,068,426,24 byte. Analisis data adalah proses pengumpulan dan pengorganisasian data untuk menarik kesimpulan yang berguna. Dari data tersebut, proses analisis data menggunakan penalaran yang runtut, masuk akal, dan logis. Tujuan utama dari analisis data ialah
prestasi, yaitu menemukan makna dalam data, sehingga pengetahuan yang diperoleh dapat digunakan untuk mengambil keputusan yang tepat. Proses menganalisis data mencakup mencari pola, kesamaan, perbedaan, kecenderungan, tren, atau hubungan lainnya, serta memikirkan tentang makna dari pola-pola ini. Sudah Bu? Ada yang mau menambahkan? Ada Bu. Jadi ya, Interpretasi adalah memberikan kesan, pendapat, atau pandangan terhadap sesuatu. Interpretasi juga dapat berarti menafsirkan data sehingga data menjadi bermakna. Prosesnya ialah dengan menganalisis, mempelajari hubungan antar data berdasarkan sudut pandang tertentu, dan menyimpulkan hubungan yang dipelajari. Manfaat dan fungsi data. Data yang kita temukan dapat diolah menjadi sumber informasi yang terpercaya. Oleh karena itu, data sangat dibutuhkan untuk memberikan penjelasan yang berkaitan dengan masalah tertentu. Secara umum, data mempunyai manfaat sebagai berikut. Yang pertama adalah acuan kegiatan. Dengan adanya data dapat digunakan sebagai acuan atau tolak ukur untuk membuat suatu kegiatan tertentu. Yang kedua adalah dasar perencanaan. Sebuah data dapat digunakan sebagai perencanaan karena dalam membuat sebuah perencanaan, data dapat digunakan sebagai parameter yang akurat. Yang ketiga adalah dasar untuk membuat keputusan. Data dapat bermanfaat untuk membuat keputusan. Dari adanya data yang ada, seseorang bisa membuat keputusan terbaik pada permasalahan berdasarkan data yang bisa dipertanggungjawabkan. Yang keempat adalah bahan evaluasi. Dalam suatu organisasi, data dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas sebuah organisasi. Yang keenam adalah mengenal Microsoft Excel. Microsoft Excel adalah software yang dapat digunakan untuk mengorganisir, menghitung, menyediakan, maupun menganalisis data-data yang mempresentasikannya ke dalam bentuk tabel, grafik, atau diagram. nah ya, jadi mengapa perlu analisis data? Untuk apa? Untuk mengetahui untuk Mengapa perlu analisis data? Kita mengapa? Untuk menginterpretasi, yaitu menemukan makna dalam data sehingga pengetahuan yang diperoleh dapat digunakan untuk mengambil keputusan yang tepat. Jadi mengapa kita perlu analisis data? Untuk menyimpulkan atau mengambil sebuah keputusan. Ini untuk mengakhirinya, silakan buka kembali HP-nya, buka link untuk post-test. Ya, Ibu sudah dikirim di grup kelas post-testnya. Tadi pretest, sekarang post-testnya.
minggu depan. Materinya tentang analisis data lanjutan. Kita akan menganalisis data lanjutan. Akan mengenal tentang mikroskop Excel, lembar kerja mikroskop Excel. Kita akan membuat, merumuskan, memasukkan rumus dan formula di mikroskop Excel. Ya, jadi di pertemuan besok, pertemuan minggu depan, modulnya dibuka kembali, bukunya dibaca-baca tentang materi pengenalan mikroskop Office Excel. Ya, teman hari ini dicukupkan sekian. Sebelum pulang, silakan dipimpin doa terlebih dahulu. Sebelum membuka pelajaran hari ini, maka baiknya kita berdoa di dalam hati. Terima kasih. Sampai ketemu minggu depan. Biar taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.